Oke, tadi sampai sini kita ya, bahwa kalau notasinya besar, kita katakan strict preference, tapi kalau tanda bendera seperti ini, kita katakan bahwa baik X sama Y itu sama-sama disukai. Gitu. Dan terus kalau kita gabungkan, maka dia akan menjadi simbol weak preference, jadi preferensi yang lemah. Karena dikatakan lemah ya, karena salah satunya ada yang disukai di bundle yang lain ya, kelompok yang lain ada yang disukai. Kalau kemarin yang mata kuliah kali ya, mungkin kalau mata kuliah kalian pengen ambil ekonomi syariah, terus ternyata kayak menarik juga ambil mata kuliah perencanaan. Tuh, kayak saya pengen coba nih ikut internasional. Jadi ada ketika diberi pilihan mata kuliah, mau konsentrasi tertentu, ternyata di konsentrasi mata kuliah sebelahnya itu menarik. Maka bisa dikatakan sebagai weak preference karena tidak 100% yang meminati mata kuliah peminatan itu ya, karena masih ada mata kuliah yang lain yang diminati. Oke, kalau tadi kita mengatakan kalau seandainya X sama Y, kalian lebih suka mata kuliah perdagangan internasional atau perencanaan misalnya. Oh, saya maunya perencanaan. Tapi kalau seandainya ditanya lebih senang mata kuliah perencanaan atau ya internasional, perencanaan, terus internasional atau perencanaan, internasional, adalah dua sama menarik untuk kalian sekarang. Tapi kalau kalian ditanya mau pilih perencanaan atau internasional, perencanaan, gitu ya. Internasional atau perencanaan, perencanaan udah, kalian udah memutuskan nih, mengatakan itu dengan kuat preferensi kalian memilih mata kuliah itu. Terus ini ada beberapa asumsi ya. Jadi ingat dalam ekonomi itu yang bikin modelnya itu berangkat dari asumsi-asumsi yang dipakai. Di sini kita mengasumsikan completeness. Jadi kalau seandainya ada dua kelompok, misalnya dua kayak tadi kita katakan dua mata kuliah ya, mata kuliah peminatan internasional sama perencanaan, maka si mahasiswa itu kita harapkan dia bisa bikin suatu pernyataan begitu. Ya, bisa dikatakan dia lebih suka mata kuliah internasional dibandingkan perencanaan, atau internasional tidak lebih menarik ya dari perencanaan, atau ya mungkin ya ada sedikit saya suka perencanaan tapi pelajaran internasional saya suka juga gitu. Nah, jadi ada beberapa mata kuliah di perdagangan internasional yang diminati sama dia. Nah, maka kita bisa bikin satu notasi yang mixed preference. Artinya mahasiswa itu diminta bisa memberikan jawaban. Ya, tidak ada yang jawabnya abstain gitu kan. Masih nggak bisa jawab. Nah, kita harapkan ya asumsi kita ketika diberi pilihan seseorang itu bisa memilih memutuskan kalau dikasih pasangan hidup ya kalian pilih gitu X atau Y gitu ya suka dua-duanya ya silahkan lah kalian yang laki-laki gitu mau pakai cara itu. Tapi kalau kalian merasa saya mau ambil salah satu ya pilih preferensi, tidak ada putusan abstain ya. Terus ada reflexivity ya, minimal ya ada yang dari bagian misalnya tadi satu bongkahan mata kuliah perdagangan internasional, ya setidaknya adalah satu mata kuliah yang bagi kalian itu bisa mewakili kesukaan kalian gitu ya. Mungkin nggak semua mata kuliah yang peminatan perencanaan atau perdagangan internasional itu kalian sukai, tapi setidaknya ada satu yang bikin kalian ya suka lah itu ambil mata kuliah itu jadi peminatan saya gitu. Mungkin kayak ekonomi syariah, mungkin tidak semua mata kuliah yang ada di ekonomi syariah itu kalian sukai, tapi setidaknya ada satu kedua yang mungkin bisa kalian sukai gitu ya. Jadi reflexivity yang akan kita gunakan untuk sebagai salah satu asumsi. Asumsi yang ketiga itu bicara tentang transitivity. Apa maknanya? Kalau seandainya seseorang itu dipilih ada tiga pilihan antara X, Y, sama Z, terus orang itu mengatakan saya lebih suka X dibandingkan Y, ya. Terus kalau kamu milih Y atau Z, mana yang lebih kamu suka? Terus dia katakan saya milih Y dibandingkan Z. Terus kesimpulannya, mungkin enggak Z lebih disukai dibandingkan X. Seorang lagi ya. Jika seseorang itu diberi pilihan, tiga pilihan, antara X, Y, sama Z, terus saya tanya, kamu lebih suka X atau Y? Si orang ini mengatakan dia lebih suka X. Oke, saya pegang, catat satu. Dia suka X. Terus saya tanya, kamu lebih suka Y atau Z?
Dia jawabnya dia lebih suka Y. Nah, sekarang bisa nggak kita simpulkan Z lebih disukai dibandingkan X? Enggak bisa, Pak. Nggak. Yang bisa apa? Pak. Karena X tadi lebih disukai dari Z. Coba satu dulu. Coba karena tadi. perbandingan Kita, oke. Perbandingannya gimana tadi? Karena perbandingannya tadi pertama X lebih disukai, Pak. Dibandingkan Y kan? Dibandingkan Y, jadi tidak mungkin jika kita bandingkan Z dengan X, bahwa tidak mungkin dia akan memilih Z, pasti dia akan memilih X. Oke, nah ini yang kita pakai. Walaupun nanti dalam banyak nggak rasional gitu ya. Ya nanti pilihan politik juga sama. Banyak kadang ketika ditawarkan pilihan politik ini ya, pasti pilih bisa beda gitu. Kalian bisa menemukan contoh ya. Pas dia milih untuk, saya termasuk orang yang di situ. Milih untuk calon DPR RI, partainya beda saya. DPD Sumber beda lagi saya. Terus milih untuk kabupaten kota beda lagi partai. Karena saya nggak terlalu cenderung kepada politiknya, tapi pada individu orangnya. Jadi kalau seandainya dipilih partai politik X, Y, sama Z, mungkin kalau seandainya dikatakan ya X sama Y, harusnya saya milih X. Terus kalau Y sama Z, harusnya milih. Kalau saya katakan Y, harusnya kesimpulannya adalah X lebih suka ini dengan Z. Nah, tapi dalam bangunan model yang akan kita rancang, itu transitivity ini adalah nyawa dari apa ya. Karena kalau seandainya ini hilang asumsi ini, kita akan kesulitan bikin suatu model ya. Ketika ada pilihan tadi, X sama Y sama Z, terus kita milih X dibandingkan Y, terus ketika Y sama Z, kita milih Y dibandingkan Z, maka harusnya kesimpulannya adalah barang X itu yang akan dipilih. Karena X lebih baik dibandingkan Y, dan Y lebih baik dibandingkan Z. Ya nggak mungkin Z itu akan dipilih. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita ambil lah ya bundle X gitu ya. Kalau tadi kita punya bundle X, Y gitu ya, sama Z. Nah, sekarang kita fokus pada satu bundle saja. Kalau seandainya tadi mungkin ada mata kuliah peminatan syariah, internasional, sama perencanaan, nah, sekarang kita pilih satu mata kuliah misalnya. Satu mata kuliah peminatan misalnya. Kita mungkin fokus pada perencanaan misalnya. Atau perdagangan internasional ya. Ekonomi, perdagangan internasional, sama moneter. Maka kita bikin bundle-nya. Bundle-nya ada mata kuliah moneter di sana, ada bank sentralan, ada perdagangan internasional, terus ada keuangan internasional gitu kan. Kita akan bikin bundle untuk mata kuliah itu. Ya. Oke, kita coba ya. Kita permudah barangnya. Kita asumsikan barang itu cuma dua ya. Oke, kita udah fokus misalnya tadi. Atau kalau kalian lebih suka mana ya, makanan sama minuman. Oke lah, kita fokus pada makanan sekarang. Nah, makanan kita bedakan dua saja untuk mudah ya. Anggaplah rendang sama dendeng gitu ya. Atau kalau tadi mata kuliah tadi, anggaplah mata kuliahnya perdagangan internasional sama keuangan misalnya. Tapi kalau itu agak sulit ya, karena menghitung SKS-nya. Anggaplah rendang ya, rendang sama dendeng. Saya lebih sukanya rendang sama dendeng. Kita kategorikan makanan daging gitu ya. Kita anggap X itu adalah makanan daging. X1 itu untuk rendang, S2 untuk dendeng gitu ya. Pilihan sebenarnya kurva ini kalian akan melihat ya, ini ada pilihan yang ya disukai sama dia. Karena itu sama-sama daging bagi dia ya, cuman kombinasi saja yang berbeda. Kalau tadi dendeng X aksen 1, itu kita katakan dendeng lebih banyak ya dibandingkan rendangnya. Karena X1 kan rendang, S2 adalah dendeng. Kalau X aksen 2 itu jumlah porsinya sama gitu ya, antara dendeng sama rendang yang diambil sama. Nah, kalau yang ke sebelah X aksen 3 itu kita mengatakan rendang lebih banyak dibandingkan dendeng. Jadi kita simbolkan indifference dia. Sepanjang kurva ini preferensinya sama. Cuman kombinasi saja yang lebih berbeda ya. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, atau mungkin sama. Lanjutannya, dan ini akan kita pakai ya seterusnya nanti dalam pelajaran utility. Bahwa ini titik origin ya, titik awalnya ya. Titik origin ada di sini 0.0 ya. Ketika dia akan semakin mendekati titik awalnya, itu 0.0, itu preferensinya itu lebih sedikit atau tidak terlalu diminati sama dia.
Kalau dia semakin jauh dari titik 0 dan 0 ini ya, X-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 0, yaitu kita katakan titik Z ini, maka kita bisa mengatakan Z ini lebih disukai. Ya. Nah, sekarang kita simbolkan dengan simbol satu notasi tadi, bahwa Z itu kondisinya lebih besar ya, berada di titik yang lebih jauh daripada titik 0 sama 0 ini, maka kita katakan Z itu lebih disukai dibandingkan X. Ya, karena X ada di sini, di tengah. Dan X itu sendiri itu berada di atas Y, atau di sebelah kanan Y. Maka kita bisa mengatakan bahwa Z itu lebih disukai dibandingkan X, dan X lebih disukai dibandingkan Y. Sampai sini, Bang? Paham, Pak. Paham ya? Sekarang kita coba lanjut. Ya, nah, sekarang kita namakan dia dengan indifference gitu ya, indifference curve, kurva indifference. Di mana ya? Di I2 itu kita sebut dia strictly preference. Nanti kita simbolkan kenapa dia dikatakan strictly preference. Dan kenapa kurvanya, apa beda kurva strictly preference sama weakly. Di sini I1 ya, itu lebih disukai dibandingkan I2 ya. Karena kondisinya lebih tinggi ya. Sepanjang kurva indifference ini, indifference 1 ini itu akan lebih baik dibandingkan indifference 2. Dan I2 ini itu kondisinya lebih disukai dibandingkan indifference yang di I3. Nah, ini kita coba ya. Kalau dia kurvanya dikatakan weak preference ya, weak preference, maka harusnya X ini masuk dalam bagian dia. Salah ya? Besar sama dengan 10. Ya. Besar sama dengan 10. 10 boleh dihitung atau enggak? Boleh, Pak. Boleh. Berarti kita katakan dia weak ya, weakly preference. Karena 10 bisa kita masukkan. Jadi kalau sepanjang kurva ini ya, kurva I1 tadi, kalau ini si I2 ya. Yang ini X itu berada dalam kurva. Ketika dia ada dalam kurva ini, itu dia termasuk bagiannya ketika kita katakan dia sebagai weak preference. Kayak tadi ya, besar sama dengan 10, maka 10 boleh diikut. Oke. Nah, jadi kalau seandainya ada yang IPK harus di atas 3. Orang yang IPK 3 boleh nggak ikut? Enggak, Pak. Enggak. Jadi kalau dari IPK dari 3 ke atas itu diizinkan ke daftar, maka harusnya yang 3 boleh nggak gabung? Boleh. Nanti yang dinamakan sebagai weak preference itu. Jadi kalau seandainya weak preference itu, dia termasuk bagian itu. Kalau seandainya dari IPK 3 itu boleh ikut gabung, maka yang IPK 3 itu ada di garis ini. Kalau dalam kurvanya satu kesatuan ya, tidak ada putus-putusnya. Jadi berupa garis yang menyatu ya. Jadi kita katakan bahwa X itu bagian dari indifference curve itu sendiri. Nah, X itu berada di kurva indifference curve. Tapi kalau seandainya kita bikin suatu garis putus-putus ya, nah disinilah dinamakan strictly preference itu secara kurva. Ya. Artinya apa? X itu nggak bagian. Kayak tadi, di atas 3 IPK yang boleh lamar kerja. Maka kalian tuh harus berada ya, kalau 3,01 boleh nggak gabung? Boleh, Pak. Boleh. Ya. Nah, yang kebagian 3 itu nggak boleh gitu. Karena dia harus di atas 3, IPK di atas 3. Jadi kalau seandainya dengan syarat minimal itu dikenakan ya, maka kalian harus berada di atas sedikit. Itu strict preference ya. Jadi secara grafik itu dia berbentuk garis putus-putus, dan kalian ingat semakin ke kanan itu semakin lebih disukai ya. Tapi yang berada dalam garis kurva kita itu tidak kita hitung ya. Anis, coba lihat ada berapa gambar di sini? Ada berapa warna yang grafik?
2, Pak. 2. I1 warna? Putih dan hijau, Pak. Nah, putih dan hijau. I1 warna putih ya. I2 warna hijau. Hijau. Oke. Nah, sekarang kita lihat analisa dia secara grafik. Di I1 itu ada titik X dan Y. Ya, lihat. Yang I1 yang putih ya, yang putih itu ada titik X dan Y. Kelihatan titiknya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Jadi sepanjang I1 ini kita ingat bahwa sepanjang kurva I1 itu preferensinya sama atau tidak? Sepanjang kurva. Di sepanjang kurva yang sama, yaitu kita bicara I1, apakah preferensi X dan Y sama atau tidak? Kalian bisa jawab? Sama, Pak. Sama. Teringat ya, sepanjang kurva itu preferensi sama. Maka kita katakan nilai X dan Y itu sama preferensinya. Nah, sekarang kita coba lihat ke I2 yang warna hijau ini. Ya. X dan Z. Preferensinya sama atau tidak? Sama, Pak. Sama, karena masih di kurva yang sama. Ya. Cuman kombinasi saya beda ya. Di Z ini X1 lebih banyak, X2 lebih sedikit. Sedangkan di X itu, X-nya ya sama-sama ya, setengah bisa kita katakan ya, setengah di X1, setengah di X2. Begitu juga dengan Y itu X1 lebih banyak ya. Dan X2 lebih sedikit, ya kalau di X ini seimbang gitu, sama banyak. Tapi yang harus kalian lihat poinnya adalah sepanjang kurva I2 ini berarti ada X, ada titik X sama Z. Kalian ingat kalau garis itu ya, satu garis dinamakan garis itu adalah kumpulan titik-titik sebenarnya. Ya. Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang disambung tuh, yang nggak putus-putus ya. Nah, jadi satu garis. Nah, di sini kita lihat nggak titik X dan Z itu preferensinya sama. Sedangkan di I1 titik X sama Y preferensinya sama. Nah, sekarang kita lihat Y sama Z mana lebih disukai secara grafik? Iya, Pak. Y, kenapa? Kenapa Y lebih disukai? Karena letaknya lebih jauh atau lebih tinggi daripada titik 0,0, Pak. Oke, itu jawabannya. Jawaban kita tadi ya. Dia lebih jauh dari titik 0,0. Maka Y itu lebih disukai dibandingkan Z. Nah, jadi masalah sekarang adalah ketika awalnya kita mengatakan bahwa X sama Y itu sama, dan kita katakan juga bahwa nilai X dan Z sama. Terus harusnya dong, Y sama Z sama dong. Ya nggak? Ya nggak? Kalau kalian mengatakan X sama Y sama, terus kalian katakan juga bahwa X dan Z sama, harusnya kesimpulan kita Y sama Z sama. Dan, maka di sini kita akan melihat bahwa ada satu asumsi yang dilawan sama dia di sini. Asumsi apa yang dilawan? Asumsi apa yang dilawan dari grafik ini? Ini dapat? Transivitas, Pak. Transivitas yang dilawan. Nggak konsisten dia. Ketika dia mengatakan X sama Y sama, terus X sama Z sama. Kenapa tidak bisa kesimpulan Y lebih sama juga dengan Z? Nah, itu kenapa? Ya ini gara-gara kurvanya berpotongan. Maka di sini ya, kurva itu cannot intersect. Nggak bisa berpotongan. Jadi kurva indifferent itu tidak boleh berpotongan. Kalau dia berpotongan, dia akan melawan asumsi transitivity tadi. Kan kita bingung ya, kita mengatakan kok Y lebih disukai dibandingkan Z. Bukannya X sama Y sama, terus X sama Z sama. Kenapa Y lebih disukai dibandingkan Z? Ya, nah ini akan terjadi kontradiksi itu. Jadi poinnya harus kalian ingat, tidak boleh kurva indifference itu berpotongan. Karena kalau seandainya berpotongan, dia akan bertentangan dengan asumsi transitivity tadi. Yang kalau seandainya X lebih baik kepada Y lebih baik kepada Z, harusnya kesimpulan adalah X lebih baik dibandingkan Z.
Oke, sekarang kita lihat jenis barang tuh banyak ya. Nanti kalian sekaligus ya membantu kalian ketika menemukan olahan data nanti terus angkanya aneh gitu. Saya sempat berkali-kali ya menerangkan ke mahasiswa bimbingan saya untuk menerangkan logika ini. Kemarin kita udah berapa kali nyinggung ya bahwa hujan sama hujan menyebabkan sakit atau sakit yang menyebabkan hujan. Apa? Hujan Berarti ini penyebab ya. Nah, ini harus sama akibatnya. Nah, terus yang gak kalah penting itu hubungannya nanti. Kira-kira hujan ini bertambah ya, bertambah. Sakitnya gimana? Bertambah. Berkurang atau bertambah? Bertambah. Nah, ini berarti hubungannya positif. Ini yang kalian harus lihat di sini dulu, Poisson standar. Oh, berarti slope-nya positif nih. Nah, kalau seandainya slope negatif gimana dong? Kok hujan bertambah, sakitnya berkurang nih. Nanti baca lagi apa sih analisanya. Jangan-jangan hujan di sini bukan hujan air ya. Ya, hujan uang kali gitu. Sakitnya sakit kronis kantong kering gitu kan ya. Dikasih hujan ya sakitnya berkurang. Tapi intinya di sana ya, kalian coba lihat analisanya. Jika meregres atau mengolah data, pastikan dulu slope-nya, arahnya itu masuk akal atau tidak. Nah, kalau seandainya kalian ketemu ya, slope-nya negatif, berarti kita bisa mengarahkan ya, di sini kan negatifnya, slope-nya negatif. Kemungkinan ini barangnya adalah jenis barangnya kategorinya good. Karena penambahan satu barang, kita harus mengorbankan barang lain. Ya. Nah, di sini secara grafik, kalian akan melihat bentuknya slope-nya negatif, itu semakin ke kanan, semakin turun ya. Dan kalian harus ingat, semakin jauh dia dari titik awalnya, 0,0 itu, semakin ke kanan dia, terus semakin ke atas, itu akan semakin lebih baik. Tapi kalau dia semakin mendekati titik 0,0 ini, itu dia akan semakin buruk. Maknanya apa di sini? Kalau barang itu ditambah, ya, ditambah secara bersama-sama, ya, itu akan memberikan kebaikan bagi orang tersebut. Tapi kalau barang itu dikurangi secara bersama-sama, maka dia akan semakin buruk. Nah, tapi dia juga bisa sepanjang kurva yang sama, ya, dia melakukan satu kombinasi bagi dia. Mana yang mungkin dia akan lebih banyak barang satu dan lebih sedikit barang dua, atau barang dua lebih banyak, terus barang satu yang lebih sedikit. Artinya dalam kurva yang sama, dia harus melakukan satu pengorbanan. Itulah makna dari negatif slope itu. Oke. Kalau kalian lihat ada yang semakin sedikit jumlah barang itu, semakin disenangi sama dia. Kita kategorikan dia sebagai barang bad, gitu, barang yang tidak disukai. Kalau makan apa yang lebih, sekarang Pak Ikomo udah bisa ya, kita ilustrasikan pizza itu. Pizza Hut tuh misalnya, terus ada tuna sama ya sama tengahnya mungkin ya apa ya mozzarella-nya gitu ya. Mungkin dia suka dengan mozzarella, tapi tuna nggak suka. Tapi kan masalahnya pizzanya dibikin tuh dalam satu loyang yang sama gitu. Kalau dia kecenderungannya semakin dia hindari makanan tersebut ya. Misalnya dia nggak suka tuna gitu. Pizzanya dimakan ya mozzarella-nya habis sama dia. Tapi tuna yang nggak dimakan ya kita bisa mengatakan ya tuna itu adalah barang bad gitu ya. Atau makanan apa lagi ya? Mungkin kalau kalian yang nggak suka jengkol barangkali gitu, nggak suka jengkol. Saya termasuk di sana. Saya tahu banyak yang suka jengkol sama apa? Kayak gitu. Yang jengkol, kalau saya jengkol bagi saya adalah barang bad. Kalau dikasih nasi bungkus ada jengkol ya udah sisihin gitu. Tambah lagi satu nasi bungkus lain ya jengkolnya saya hindari gitu. Bagi saya jengkol bad gitu saya. Atau kalau kalian yang apa yang alergi barang tertentu gitu, kayak tuna, ada yang alergi tuna atau alergi apa ya, berarti ya, yang bagian itu adalah bagian bad begitu. Slope-nya apa? Ini akan seperti ini bentuknya. Slope-nya akan positif. Artinya apa? Bisa indifferent curve itu ditemukan slope-nya positif. Ya.
Di sini kita asumsikan barang 2 itu lebih disukai sama dia. Sedangkan barang 1 ya itu tidak disukai. Ditambah nasi bungkus ya suka, tapi saya lebih senangnya nasi bungkusnya lauk yang saya sukai tambah. Gitu. Ya. Tapi kalau jengkolnya semakin banyak, misalnya di sini semakin banyak jengkolnya, saya makin mengarah kepada worse. Saya merasa lebih buruk ya. Tapi penambahan nasi bungkusnya kan ke arah ke sana ya, penambahannya beriringan. Jengkol ditambah ya anggaplah dendeng gitu, dendengnya tambah gitu kan. Tambah lagi 1 nasi bungkus ya, jengkolnya nambah, dendengnya nambah. Tapi ketika saya ingin ada satu pilihan, saya akan memilih pada makanan yang saya sukai gitu. Nah, tadi bagi saya jengkol nggak perlu saya sukai gitu ya. Semakin banyak jengkolnya di nasi bungkusnya semakin worse bagi saya. Tapi kalau semakin banyak lauk yang saya sukai selain jengkol tadi, itu semakin better bagi saya, semakin baik. Maka di sini kita melihatnya bisa nggak ditemukan slop yang positif? Bisa. Jadi ketika kalian mengolah data, jangan-jangan nanti bandingkan, jangan-jangan bagi konsumen barang satunya lagi itu adalah barang bad bagi dia. Maka terbentuklah slop yang positif. Jadi pas mengolah data, temu kok slopnya positif, angkanya positif. Dalam regresi ya, nanti yang lagi ambil juga beberapa kan ada yang udah kuliah di sana ya, yang lain kan akan segera menyusul ya. Temukan suatu model yang seperti ini, A tambah kemarin ya, di mana itu ya, B inilah yang dinamakan slop itu. Kalau di penawaran, kalau yang di permintaan kan ada A dikurang B. Slopnya mana? Yang B ini slop. Nah, tanda ini akan kalian lihat slopnya negatif atau positif. Ya, kalau di sini artinya slopnya positif. Di penambahan harga itu akan menambah penawaran harga. Ya. Tapi bisa juga nanti barang tertentu harga naik, permintaan naik. Maka slop ini kalian lihat ya, tandanya seperti apa. Dan alasan bisa dicari dengan literatur yang kita baca. Jadi kalau seandainya ketemu slop positif ya, different curve-nya, kemungkinan tuh arah barangnya adalah barang bad salah satunya. Jadi semakin sedikit barang tuh yang tersedia, semakin lebih baik bagi orang tersebut. Sampai sini, Bang? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat barang itu dinamakan barang yang perfect substitusi. Ya contoh sederhana adalah kalau di buku pulpen bisa ya, pensil bisa, spidol boleh, bisa pulpen biru sama hitam gitu ya. Ya bagi saya pribadi mungkin nggak tahu, mungkin bagi kalian mungkin ada merasa lebih prefer, lebih suka dengan warna hitamnya, pulpen warna hitam. Kalau saya beli sama saja, mau warna biru warna hitam sama aja, nggak ada bedanya. Maka kalau seandainya saya datang ke toko buku, toko itu nggak jual pulpen warna hitam ya ambilnya warna biru. Bagi saya sama nilainya, nggak ada bedanya. Maka saya membuat pulpen biru sama hitam itu adalah substitusi yang sempurna, saling bisa digantikan. Ya. Jadi kalau seandainya kita bikin satu kurvanya, slopnya adalah nilainya. Kalau seandainya dikatakan perfect substitusi, itu slopnya itu adalah -1. Karena tadi ya, saya berencana misalnya pengen beli pulpen sebanyak 8 buah. Datang ke toko, terus kata tokonya pulpennya ada warna biru sama merah, biru sama hitam, mau mana? Ya bebas lah, mau warna apa aja, yang penting 8. Nah, si toko itu bisa nawarkan gitu ke saya, dikasih 8-nya semua hitam, bisa juga 8-nya semuanya biru, bisa juga dikombinasikan sama dia, intinya 8 kan. Bisa 7 dikasih hitam, 1 biru gitu, atau ya setengah-setengah gitu, 4 hitam 4 biru, itu pilihan. Tapi sepanjang itulah ya, ini perfect substitusi. Ketika dia ditambah satunya, satu lagi itu akan kurang dengan jumlah proporsi yang sama. Atau saya punya uang lebih banyak sedikit, saya pengen beli pulpennya 15 gitu. Ya. Beli 15, ya saya tanya lagi sama toko yang mau warna apa, bebas lah, terserah. Ya, si itu kan toko bisa milih ya. Melakukan satu kombinasi. Karena sebagai saya nggak ada peduli, mau warna apa aja yang diberi toko, saya akan beli. Maka di sana kita akan melihat bahwa barang itu adalah perfect substitusi. Karena satu pulpen hitam itu bisa diganti dengan satu pulpen warna biru. Kalau 2 pulpen biru ya harus diganti dengan 2 pulpen warna hitam.
Jadi proporsi perubahannya itu sama, seimbang. Maka -1 di sini. Kalau 5 ditambah, ya 5 harus berkurang. 10 bertambah, 10 harus berkurang. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu, yang perfect substitusi. Tadi kita udah singgung tentang barang good, barang bad, sama perfect substitusi. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut. Bisa juga nanti jenis barangnya, itu kita akan menemukan konsumen itu melihat barang itu adalah komoditasnya adalah komplemen. Jadi artinya proporsi perubahan itu harus seimbang. Ya, tidak bisa satu naik, satu lagi enggak. Gitu. Ya kalau kalian lihat di buku itu ada sepatu gitu ya, atau sendal, sepatu lah ya. Ya sepatu kanan, sepatu kiri. Anggaplah X1 ini sebagai sepatu kanan, terus X2 ini sebagai sepatu kiri. Kita di titik ini misalnya, itu pilihannya kita udah punya nih, ada sepatu kanan dengan 5 merek berbeda, gitu. Terus sepatu kiri dengan merek yang berbeda, ya. Tapi masih sama ya antara merek kanan sama kiri sama. Di sini kita mengatakan ada 5 merek kanan yang berbeda, kiri yang berbeda. Ini bisa kita pakai, ya. Nah, sekarang saya tawarkan, kamu mau nggak sepatu kanan saya tambah 4, sepatu kiri nggak saya tambah? Berarti sekarang sepatu kanan itu ada sebanyak 9 merek berbeda, sedangkan yang kiri itu cuma 5 merek. Bisa nggak kalian pakai itu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Atau saya tukar, sepatu kiri saya kasih tambah 4 merek berbeda, sedangkan sepatu kanan nggak dikasih tambah. Kira-kira bisa nggak dipakai juga? Tidak bisa dipakai. Nah, maka solusinya adalah dia kalau sampai ingin naik dari 5 ke 9 itu dulu harus ditambah. Nah, ini barang komplemen ya. Ya barang komplemen banyak, contoh gas sama tabung boleh pakai, bensin sama mobil itu komplemen ya. Tapi yang memang yang perfect banget itu ya sepatu kanan sepatu kiri. Nambah kanan ya yang sebelah kiri juga harus ditambah dengan cara proporsi yang sama ya. Oke, itu udah apa ya? Yang satu lagi nanti kita bicara situation bahwa ya orang itu kan di kondisi kalau disuruh makan gitu ya, dia akan sampai di satu titik. Kalau ditambah nasi masih mau mungkin ya karena lapar. Tapi nggak mungkin dia satu hari itu ya nambahnya sampai 10 piring gitu kan. Mungkin ada ya kasus tertentu yang orang yang hobi makan. Tapi rata-rata manusia umumnya kan kalau udah piring kedua tuh udah mulai berhenti, udah mulai kekenyangan. Masuk piring ketiga tuh udah bisa muntah. Dia ada artinya satu titik manusia itu titiknya berhenti gitu. Karena kalau ditambah lagi dia semakin nggak enak, nggak suka dia. Jam kerja juga sama ya, ada orang yang awalnya nggak kerja ya dikasih pekerjaan 1 jam 2 jam, tapi kalau 24 jam satu hari disuruh kerja ya nggak enak juga begitu. Jadi ada satu penambahan itu yang membuat manusia itu tidak nyaman ya. Maka kita bisa bikin juga satu titik ya, kita anggap titik ini adalah titik yang ya titik ideal bagi seseorang itu ya. Ketika semakin di sini, maka tadi ada jawaban tentang slope-nya. Tadi siapa jawab? Bulan ya. Bulan nggak salah tadi. Bahwa kalau dia ini coba ya, slope ini adalah kalau dia semakin penambahan satu itu akan mengurangi satu lagi, itu slope-nya negatif. Kan? Maka ada 2 titik tuh kalau sampai yang saya coret di sini ya. Nah, ini slope-nya negatif nih. Karena penambahan dari titik ini ya, dari X2 ya, saya tambah, ini akan mengurangi. Saya nambah X1, maka X2 harus berkurang. Nah, ini juga negatif nih, ya. Ini juga negatif. Karena sama dengan tadi, kalau sampai yang saya tambah, ya, saya mau nambah X1, maka X2 akan saya kurangi. Jadi kalau seandainya dia negatif, ya, di sini X1, X2-nya sedikit nih. Di sini pun sama ya, X1, X2-nya sedikit, maka slope-nya negatif. Tapi di sini, ini ada kondisi X1-nya lebih banyak dibandingkan yang seharusnya, X2-nya juga lebih banyak. Maka ketika dia terlalu banyak atau terlalu sedikit dari dua-dua ini, X1 sama X2, maka slope negatif. Tapi kalau di titik ini ya, kalian lihat di sini ketika dia tambah ya,
itu sama, maka slope-nya positif. Penambahan dari X1 itu menambah X2, maka slope-nya positif. Ini adalah kondisi salah satunya, kalau kita lihat di sini, titik ini, itu adalah X1-nya sedikit, sedangkan X2-nya lebih besar dibandingkan titik kepuasan. Mana lagi yang positif? Ini juga positif ya. Ini positif. Jadi penambahannya itu akan menambah terang yang lain. Nah, nanti ketika dia terlalu berlebih, dia akan mengarah untuk mengurangi. Ini adalah manusia-manusia yang kalau kata Nabi itu manusia yang kanaah ya. Atau yang tahu dengan rasa batasnya sampai mana yang nggak mubazir, nggak berlebihan. Ini sampai titik ini udah mundur, nggak usah terlalu berlebih. Ya masih mulai nambah lah, nambah sampai apa berhenti sebelum kenyang gitu kan. Itu lebih baik. Nggak terlalu rakus juga, terlalu banyak, dan tidak terlalu sedikit juga. Kita butuh makan juga buat energinya. Maka di sini dia akan berputar-putar gitu ya, sampai di titik yang dia akan mencari titik idealnya, di mana kombinasinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Oke, ini ada juga jenis-jenis barang. Kalau kalian di bahasa Inggris diajarkan kan ada barang countable sama uncountable. Apa bedanya? Barang yang bisa dihitung sama barang tidak bisa dihitung. Bedanya apa? Rambut bisa dihitung? Kan yang pernah hitung, yang udah berhasil menghitung jumlah rambut kepalanya? Atau jumlah air, ada misalnya gitu, jumlah air. Ya. Nah, maka barang-barang uncountable itu akhirnya dibikin satu satuan ya, satuan. Kalau seandainya bahasa Inggris itu kan cup of tea itu bisa ya. Satu cangkir teh, 2 cangkir teh, kalau air 1 botol air ya, 2 botol air gitu. Tapi kalau yang di script itu berarti barangnya bisa kalau dihitung gitu. Ada nyata bisa satuannya bisa dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Maka yang infinity divisible-nya ke arah tadi, barang-barang yang tidak bisa kita hitung ya. Kalau kita sandingkan mereka, lalu kita bikin grafik ya, garisnya kan untuk kurvanya akan putus-putus seperti ini ya. Karena satu ada yang bisa dihitung, satu lagi tidak. Maka titiknya poinnya titik-titik gitu ya. Nah, di sini kan adalah artinya gasnya ada ya. Gas solidnya minyak ya. Bensinnya ada, tapi pesawatnya nggak ada gitu. Kalau di titik ini pesawatnya ada, gasnya mulai dikurang sedikit. Nah, di sini pesawatnya ada 2, bensinnya lebih sedikit ya, bisa dibeli sama dia. Maka bentuknya titik-titik, bukanlah satu garis yang terhubung ya. Nah, yang tadi yang nggak bisa jawab, will behave preference itu syaratnya 2. Dan ini akan kita gunakan. Jadi preferensi yang kita katakan yang baik itu ya, caranya adalah monotonik. Monotonik itu apa? Monotonik itu artinya adalah semakin banyak itu semakin lebih baik. Ya. Nah, di sini asumsi apa? Kalau semakin banyak semakin baik, asumsinya itu adalah tidak ada yang kekenyangan itu. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang konsumsi, kita asumsikan lambung orang tuh nggak terbatas gitu ya. Dia bisa nampung makanan sebanyak mungkin. Gitu. Jadi tidak ada batasan dia berhentinya. Karena bagi dia semakin banyak, semakin lebih banyak. Terus yang tidak terlalu penting adalah jenis barangnya itu adalah barang good. Karena barang good itu semakin ditambah, semakin senang. Beda sama barang bad. Contoh tadi, mungkin kalian bisa ingat, kalau saya nggak suka jengkol gitu kan, dikasih jengkol, saya semakin banyak jengkol dikasih, saya semakin berkurang kesukaan saya. Itu berarti barangnya bad tuh. Atau kalau kalian yang nggak suka keju ada juga kan. Ya, mungkin kalau dikasih daging dia mau, tapi kalau dikasih campur sama keju dia nggak suka. Kayak burger itu kan. Nah, kalau ada kejunya mungkin dipasin sama dia buang dulu kejunya. Berarti dia di posisi tidak suka keju ya. Berarti keju adalah barang. Maka di sini ya intinya adalah monotonik. Itu adalah semakin banyak komoditas itu atau barang itu diberikan, dia akan lebih suka, lebih suka dia kalau seandainya jumlah barangnya lebih banyak. Maka di sini asumsi ini ya, kalau kalian akan mendalami ekonomi syariah, silakanlah. Selalu ekonomi syariah itu dikritik belum bagus dalam bikin model. Kekurangan ekonomi syariah itu dalam membangun model. Sedangkan yang ekonomi non syariah itu sudah mapan dalam mengkonstruksikan modelnya.
Ya kalau di ekonomi syariah ada satu titik yang monotoniknya nggak bisa dipakai. Jadi fungsi konsumsi untuk ekonomi syariah yang ideal ya harus dibikinlah satu model. Berarti fungsinya pada satu titik ya dia mengalami diminishing atau penurunan. Semakin banyak dia mungkin semakin rakus, semakin cinta dengan dunia ya, dengan hartanya, harusnya dia semakin nggak nyaman. Maka mungkin satu titik dia berbelok. Ya, asumsi dari model kita di mikro ini, dan kedepannya kalian akan lihat bahwa monotoniknya akan dipakai. Semakin banyak barang itu diberikan, semakin disukai. Jadi kita tidak akan menemukan orang itu ya udah jenuh atau udah bosan dengan barang itu. Tidak. Tetap kita katakan kalau seandainya ada 10 sama 2 barang, maka 10 barang itu lebih disukai. Dan kondisinya barang itu good ya, barang bad. Oke, lanjut. Yang convex apa? Dia ada konkav, ada convex. Saya translatekan. Convex apa? Apa? Convex sama konkav. Udah dapat translate-nya? Apa beda convex sama Convex cembung, Pak. Cembung. Convex cembung, sedangkan konkav itu adalah cekung. Nah, di kurva ini sangat pengaruhnya besar. Kalau di makro ada juga ya. Ada istilahnya apakah terjadi convergent atau divergent. Kenapa itu jadi inti? Pertanyaannya adalah mungkin nggak kalau di ekonomi makro itu ya, negaranya miskin, suatu saat dia akan menjadi negara yang lebih kaya dibandingkan negara yang sekarang mungkin Jepang, Jerman, Amerika itu. Mungkin nggak? Nah, kalau orang yang percaya bahwa kurvanya itu akan mengalami penurunan, mulai cekung ya, nah, itu percaya bisa dikejar tuh. Itu kurvanya semakin rapat ya, percaya tuh. Tapi kalau kurvanya semakin menjauh, nggak percaya. Karena ada yang mengatakan ya kalau mengejar Jepang itu kita harus mengejarnya kira-kira ya 50 sampai 100 tahunan untuk mengejar Jepang. Tapi kan Jepang juga selalu membangun. Jadi kayak kita akan mengejar orang tuh ya kita harus berlari lebih cepat. Asumsinya orang tuh nggak jalan, nggak berlari, diam saja, baru bisa kita kejar. Tapi ada yang percaya bahwa ya maka diminishing itu yang akan kalian pelajari sampai di titik tertentu ya kecepatannya mulai menurun. Disitulah negara-negara berkembang yang mengejar. Jadi makna monotonik dan konveks ini akan banyak kalian pakai nanti ya. Mikro, pertama syaratnya monotonik, berarti semakin banyak semakin lebih baik. Terus dia ada cembung. Cembungnya dilihat dari mana? Dari titik 0,0 itu. Mengukur complexity itu bisa dengan cara hitung aja lah rata-ratanya ya. Kalian melakukan satu hitungan rata-rata. Misal rata-rata dari 50 sama 50 itu berapa tuh? Si X-nya 50, si B-nya 50. Rata-ratanya berapa tuh? 50, Pak. 50 juga, Pak. Kan 50 tambah 50 ya, bagi 2. Maka rata-rata lah nanti akan menjadi bantuan kita untuk melihat bentuknya apakah konveks atau konkav. Nah, di sini contohnya ya, kita lakukan satu penjumlahan dari X sama Y. Kalau kita bagi 2, ya, maka nilainya, kalian lihat nih, Z ini berada di atas ya, dari preferensi itu sendiri. Ini kurva preferensi kita kan. Jadi kalau nilai rata-rata itu berada di atas preferensi, kita udah bisa mengatakan ya bentuknya adalah convexity, convex cembung. Cembung di mana? Di sini lah. Kalian duduk di sini, titik 0,0 ini ya. Titik 0,0 ini bentuk kurvanya cembung. Nah, jadi cembungnya gimana ya? Gampangnya cari aja lah secara rata-rata ya. X sama Y, terus kalian bagi 2 gitu ya. Nah, kalau nilai Z ini berada di atas preferensinya, maka ini adalah bentuknya preferensi. Convexity. Bisa dipahami? Bisa? Lanjut ya. Nah, nanti bisa juga. Bahkan kalau seandainya tidak ada tengah-tengah doang, kan? Ya proporsi aja. Pakai gitu, kasih bobot gitu. Kalau di sini kan berarti nilai
X2-nya lebih banyak gitu ya, dibandingkan nilai Y2-nya lebih banyak dibandingkan satunya. Ya pakai proporsi lah. Artinya nanti nilai bobot itu tidak bernilai positif ya, karena besar dari 0, tapi tidak lebih dari 1. Oke. Dan 0,8 berarti sebelahnya 0,2 gitu ya. 0,8 1 dikurang 0,8 gitu. Nah, nilainya ketika Z itu masih besar ya, dibandingkan referensi itu kita sudah bisa menentukan bahwa kurvanya adalah positif. Ya. Nah, ini kalau seandainya non konveks, ini kan cekung nih. Kalau kita duduk di sini, ya, kita duduk di sini, terus kita lihat ke sana, maka bentuknya kurvanya adalah cekung. Dan yang lakukan dengan cara tadi, terus ketemu nilai Z-nya berada di bawah nilai referensinya, maka kita sudah bisa menentukan bahwa bentuknya adalah konveks atau cekung. Ya, tidak cembung, ya, cekung. Tidak cembungnya ada banyak pilihan juga, bisa bentuk seperti cekung seperti ini. Tapi kalian ingat prinsipnya ya, preferensi itu semakin ke kanan semakin lebih baik. Sama juga yang sebelumnya, ya, bahwa preferensi itu semakin ke kanan akan lebih baik. Nah, ini bentuk tidak cembung juga, balik liuk gitu ya. Nah, di sini dia turun, terus di sini dia naik, di sini turun. Ini biasanya pangkat 3. Model linear itu pangkat 1, kalau non linear selain pangkat 1. Bisa akar, bisa pangkat 2, pangkat 3, nanti pangkat 3. Ya. Sini dia turun, terus di sini naik, di sini turun lagi. Jadi cari aja nilai Z-nya. Kalau tidak konsisten, ya kadang dia di atas referensinya, dan bawah, ada kemungkinan dia konveks. Oke, ini tadi yang sempat kita tanya juga tentang marginal rate of distribution. Ya. Kalian akan banyak belajar tentang slope ini. Slope-nya sebagai ekonomi, itu bicara tentang slope aja. Nah, sama marginal. Marginal itu apa? Apa arti marginal? Kalau di mikro kita pernah belajar ini kan. Nah, ini MPC. MPC itu apa? Di makro. Marginal. Marginal? Apa milik? Apa MPC? Ini secants nih. Kensian. Cans itu ini. Apa MPC? Marginal. Kepanjangan apa? Productivity cost, Pak. Berarti cost nggak? MPC. Apa di makro? Ada MPC dan MPS. MPS apa? Itu makro. Jadi di mikro nih MC apa? Konsumen, Pak. Yang mana nih? Konsumsi. Yang mana? Marginal prosperity to konsumsi. Oke. Nah, kita bicara konsumsi. Kalau secara matematika itu adalah perubahan konsumsi akibat penambahan perubahan pendapatan. Kalau seandainya seseorang itu pendapatan bertambah, kira-kira konsumsi gimana? Berapa tambahannya? Ya. Kalau seandainya pendapatan seseorang itu bertambah, kira-kira berapa pendapatan bertambah? Kita pakai MPC. Caranya apa? Delta C per delta Y. Ini kalau seandainya modelnya linear, ya. Kalau non linear akan kesulitan. Masa pakai cara lain? Itu pakai diferensial. Jadi model linear bisa kita pakai delta, gitu. Bahkan untuk model non linear kalian bisa pakai ini. DC DY. Regresi itu yang kalian lagi ambil ekonometrika itu bisa ini tentang perubahan ini. Ya, yang angkatan yang baru belum. Tapi nanti semester depan dan mulai ya kalian coba belajar ekonometrika. Tahun depan tuh kalau yang angkatan 2020. DC sini DY. Ya. Perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan. Nah, MPS ada juga. MPS apa? Ferry. MPS itu marginal propensity to save. Oke. Ada kata marginal juga, ya. Tambahan tabungan kita. Ya. Selalu kita akan belajar di ekonomi itu tentang marginal. Tambahan. Berapa sih kalau seandainya seorang itu ditambah pendapatannya, berapa sih yang dialokasikan bagi untuk apa? Kalau seandainya seseorang itu dikasih pendapatan yang bertambah, ini menyangkut kebijakan pemerintah. Kira-kira berapa yang dikonsumsi sama dia? Maka dilihatnya MPC itu.
Nah, kalau di perusahaan kita ada MC. Apa itu MC? Marginal cost, Pak. Marginal cost. Ada lagi kata marginal ya. Jadi kalian akan bertemu kata-kata marginal ini kuliah kita. Marginal ini bisa dicari dengan delta. Kalau marginal cost kalian di SMA itu kan diajarkan kan? Ini cara yang mencari marginal cost di SMA dan pengantar mikro diajarkan. Gimana caranya? Delta TC bagi delta bagi apa? Kalian tahu? Belajar SMA. Delta TC dibagi delta Q, Pak. Nah, delta. Iya, Pak. Bahasanya kalau kita bahasakan secara verbal ini itu perubahan total biaya akibat. Per itu lari ke akibat. Kita tahu penyebab mana akibat. Ya. Nah, berarti akibatnya akibat siapa? Berarti penyebabnya ini. Ya. Ini adalah akibatnya. Penyebabnya adalah karena ada perubahan kuantitas yang kita produksi. Itu marginalnya kan selalu kalian temukan. Kalau seandainya marginal MPC berarti perubahan konsumsi atau perubahan pendapatan. Ya. Sampai sini, Pak. Nah, kita belajar hari ini tentang namanya MRS, marginal lagi. Apa itu marginal? Rate of substitution. Nah, nih. MRS itu bisa melihat slope dari independent coefficient. Karena kita akan melihat berapa perubahan. Kalau kita katakan kalau sampai X1 ini ditambah, berapa yang akan kita berapa yang akan kita dapatkan dari X1. Itu bicara slope. Kalau seandainya pengorbanannya negatif ya. Kalau di positif ya berarti 1 ditambah, 1 lagi bisa ditambah. Tapi kita mau nanya nih, berapa sih perubahannya? Ya. Yang terkecil. Pakainya pakai delta. Bisa pakai delta. Cuma nanti yang harus diingat adalah ketika kita menggunakan delta, sepanjang kurva ini, itu kemiringannya berbeda-beda karena bentuknya melengkung. Jadi tidak akan bisa kita gunakan delta, kesulitan kita. Dan kita meminta delta X1 yang mendekati 0. Kita mencari nilai perubahan X1 terkecil yang mendekati angka 0. Itu akan kesulitan. Maka pakailah metode kalkulus. Kalkulus itu ada 2, diferensial sama integral. Dengan cara integral lah itu cukup membantu untuk mencari tingkat perubahan terkecil. Jadi delta X2 per delta X1 itu bisa nanti kita gunakan dengan dx2 per dx1. Jadi perubahan X2 akibat perubahan X1. Nah, itulah dinamakan marginal rate of substitution. Ya. Masalahnya adalah MRS itu adalah tingkat yang bersedia dilakukan oleh konsumen untuk mengganti barang 2 ya. Dengan sedikit perubahan, sedikit, jangan lupa kata sedikit, small. Sedikit perubahan dari X1. Jadi angka terkecil. Berapa sih yang mau dikorbankan X1 itu kalau sampai saya ingin menambah X2 atau sebaliknya? Berapa yang akan saya korbankan ya? Pengorbanan terkecil yang saya mau berikan dari barang X2 untuk menambah X1. Maka kita menggunakan simbolnya delta apa ya? Bukan delta tapi adalah diferensial. Jadi dari sekarang saya ingatkan untuk baca lagi buku matematika khusus pada diferensial sama integral saja. Itu sudah cukup membantu kalian menghadapi perkuliahan kita. Oke. Di sini kalau seandainya MRS-nya kecil dari 0, berarti kita katakan slope-nya negatif ya. Karena tadi MRS itu sendiri mengukur slope. Ya. Berapa sih kemiringannya? Kalau seandainya kecil dari 0, berarti itu negatif. Artinya apa? Kalau seandainya saya tambah 1, maka 1 lagi harus dikurangi. Berapa ya? Tergantung berapa MRS-nya. Kalau seandainya min 1 ya proporsinya sama ya. Nambah 1 lagi harus dikurangi 1. Nambah 5 harus dikurangi 5. Kalau setengah ya berarti 1 tambah 2, 2-nya dikurangi. Jadi nilainya selama kecil dari 0 berarti maknanya 1 bertambah 1 lagi berkurang. Negatif ya. Maka makna slope negatif itu penting kalian lihat dulu. Apakah dia negatif atau positif. Terus ketika kalian olah data ketemu MRS-nya itu positif. Maka kita bisa mengarahkan kesimpulan slope-nya adalah positif. Ini kemungkinan ada satu barang yang bersifatnya bad.
Karena semakin sedikit barang itu dikonsumsi, dia semakin lebih baik. Oke, lanjut. Nah, di sini ketika kita menemukan kurvanya berbentuk convex, gitu ya, kalian coba lihat di sini, ya, kita pakai di sini, titik ini ya kita pakai. Terus kita lakukan perubahan ya dari sini ke sini, ya. Apa yang bisa kalian lihat? Ketika dia menambah barang satu, ya, berarti kan good satu nih. Barang duanya banyak nggak dikorbankan? Banyak. Nah, coba lihat di sini. Ini nggak bagusnya. Nah, di sini. Ya. Kalau kalian bikin di rumah lebih bagus lebih baik. Nah, sama di sini. Ya. Ketika kalian tambah barang satu, bagaimana barang dua yang kalian lakukan? Pengorbanan yang kalian lakukan. Semakin sedikit atau semakin lebih banyak? Kalian bisa contoh di rumah dengan penggaris lebih bagus. Coba kalian simpulkan. Ya. Awalnya ketika ada di sini, jika itu ditambah, ya, barang satu saya tambah, maka barang dua banyak yang saya korbankan. Tapi ketika saya ada di titik bawah ini, ya, semakin saya tambah barang satu itu, maka pengorbanan saya terhadap barang dua gimana? Sedikit atau banyak? Sedikit, Pak. Sedikit. Nah, itulah kalau kurvanya berbentuk konveks, ya. Tapi coba lihat ketika bentuknya adalah berbentuk konkav, nah, cekung ini. Jika saya tambah di sini, ya, saya menambah X1, ya, sebelumnya sedikit saya tambah. Jadi coba di sini, jika ada sampai sini, ya, itu makin sedikit yang semakin besar saya pengorbanan saya buka. Ya, awalnya cuma segini, sedikit pengorbanan. Ketika saya tambah lagi, semakin banyak saya korbankan. Sampai dari titik sini, itu semakin banyak yang akan dikorbankan. Itulah kurvanya berbentuknya non konveks tadi. Ya. Nah, ini kalau sampai bentuk seperti ini, ya silakanlah dia bisa sendiri nanti ya. Terkadang dia banyak dikorbankan, terkadang sedikit, maka kita mengatakan kurvanya non konveks. Itu sedikit kita coba ulas sedikit ya, karena tadi yang kelas sebelumnya sempat saya ulas ke utility, saya ke utility sedikit saja. Bentar lagi udah mau zuhur juga ya. Kita batasi sampai jam 12.15 lah. Wah, lama. Saya buka slide satu lagi. Ini utility ya. Bisa kita cepat saja. Ini tak dah ya. Ini review saja. Kayak tadi udah preference seterusnya. Kita fokus ke sini saja nanti. Ini. Jadi kalau seandainya X aksentus X1 itu lebih besar dibandingkan utility X aksen 2. Kita mempertegas saja kepuasannya. Kalau seandainya dia lebih milih ya, kamu milih X aksen atau X aksen 2. Oh, saya milih aksen 1. Berarti dia lebih puas nih pakai X aksen 1. Itu aja kesimpulan kita. Seandainya X aksen 1 kecil pada aksen 2, ya kita simpulkan kepuasan dia lebih kecil ya. Kalau seandainya mengkonsumsi X1 aksen. Terus kalau dia preferensi yang sama, ya kita katakan kepuasannya sama antara barang X aksen 1 dan aksen 2. Tadi sudah kita singgung bahwa utility yang akan kita gunakan itu adalah sifatnya ordinal, ya, bukan kardinal, karena kepuasan itu akhirnya ditemukan ya, bahwa sangat sulit sekali menghitung kepuasan. Orang dikasih angka, misalnya berapa sih ketampanan orang ini, berapa kecantikan orang, keluar angka. Sama ada angka, wah berapa cantiknya, 4. Terus yang satu lagi masih angka 8. Nah itu bukan berarti siapa ini 8 kali lebih, 2 kali lebih cantik. Misalnya ada 2 orang, dia mau milih istri misalnya, si A sama si B, pun kecantikannya. Nah, kecantikannya di si A angka 4, si B angka 8. Itu bukan berarti si B itu 2 kali lebih cantik dibandingkan si A, karena sulit sekali kecantikan itu. Maka pakai ordinal, bukan kardinal. Jadi tidak bisa kita terapkan matematika di sana, ya. Jadi kalau seandainya ada barang X itu adalah 6 utility-nya, barang Y 2 utility-nya, kita tidak mengatakan bahwa barang X itu 3 kali lebih disukai dibandingkan Y. Sudah. Oke. Terus kalau ada satu kumpulan ya barang X itu,
Ini X1, 4, X2, 1, kombinasinya ya. Terus ada kombinasi X1-nya 2, kombinasi X2-nya 3, satu lagi X1-nya 2, X2-nya 2. Nah, sini kita misalkan bahwa kalau seandainya seseorang tuh diberi barang X1-nya 2, barang X2-nya 3, itu lebih disukai bagi dia dibandingkan barang X1-nya 4, sedangkan barang X2-nya 1. Tapi kalau 4 sama 1, ya barang X1-nya 4, sedang X2-nya 1, itu sama bagi dia, sama aja bagi dia ketika dapat barang X1-nya 2, X2-nya 2. Nah, di sini kita bikin satu fungsi ya. Nah, kalau dalam kita akan mengkonstruksikan suatu fungsi, notasinya beda-beda nanti tergantung buku ya. Ada pakai fungsi ke-12, ini fungsi ke-12, itu X1 alfa dikali X1 2 beta. Itu bisa dikatakan sebagai fungsi ke-12, di mana A tambah beta itu bisa nanti kalau seandainya konstan nilai 1, kalau increasing itu besar daripada 1, kalau kecil berarti decreasing. Jadi fungsi kepuasan itu ada banyak, kebetulan si varian nanti dia ilustrasikan sederhana saja dulu, fungsinya pakai hasil perkalian ya. Kepuasannya itu adalah hasil perkalian barang 1 dengan barang 2. Berarti kalau 4 barang 1 4, barang 2-nya 1, berarti 4 kali 1 adalah 4. Terus kalau barangnya 1-nya 2, barang 2-nya 3, berarti 2 kali 3 adalah 6. Berarti utility-nya adalah 6. Terus barang 2 1 ya, barang 2-nya X2-nya 2, berarti 2 kali 2 adalah 4. Maka kita bisa katakan kepuasan kombinasi 2 sama 3 itu lebih besar dibandingkan kombinasi 4 sama 1. Sedangkan 4 sama 1 itu kombinasinya memberikan kepuasan sama dengan 2. Karena 6 lebih besar pada 4 itu sama dengan 4 di sini. Ya. Nanti bisa kita perdalam di minggu depan, tapi saya sampai materi yang sama kayak tadi. Terus kalian lihat di sini preference itu ketika equal preference, maka kita bisa katakan bahwa si konsumen itu memiliki utility yang sama. Jadi artinya ketika 4 sama 1 preferensinya sama ya, dengan 2 sama 2, kita bisa katakan kepuasannya antara barang 1-nya 4, barang 2-nya 1, itu sama puasnya dengan barang 1 2, barang 2-nya 2. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dulu ya. Di depan kita perdalam materi ini. Kita masih belum banyak hitungannya.